Halo kawan Humas, kembali lagi bersama saya Bribtu Gendis Purba di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Dit Samapta Polda Sumatera Utara, yaitu seorang poluan yang juga berprestasi di bidang olahraga. Mari kita sambut Ingrid Maria Rezeki Boru Sembiring. Halo. Hai. Hai. Iya, kita langsung tanya-tanya aja ya Ingrid ya. Ingrid ini kan seorang poluan yang juga seorang atlet. Atlet apa sih? Kalau bisa dibagiin ke kawan-kawan Humas. Saya atlet taekwondo. Nama saya Ingrid Maria Rezekina Boru Sembiring. Saya di Polri dari tahun 2021. Berarti masih baru ya? Masih baru. Masih baru. Sejak kapan Ingrid jadi atlet taekwondo? Saya jadi atlet taekwondo dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD? Dari kelas 2 SD. Oke. Terus? Saya ikut taekwondo karena abang saya. Oh, karena memang dari keluarga sudah apa ya namanya ya, berminat di olahraga taekwondo ya? Iya. Oh, gitu. Jadi yang bikin Ingrid betul-betul tertarik dengan olahraga ini tuh memang dari abang atau gimana? Coba diceritakan dulu. Saya menjadi atlet taekwondo awalnya dari kecil lihat abang latihan. Jadi pengen ikut latihan juga. Awalnya nggak dikasih karena kan anak perempuan. Iya, perempuan. Dan juga banyak rumor kalau misalnya perempuan janganlah dikasih latihan-latihan yang seperti itu. Karena memang berat ya, olahraga berat ya. Tapi karena keinginan saya, jadi saya ikut latihan taekwondo. Dari kelas 2 SD sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, keren ya. Siapa sih yang jadi role modelnya Ingrid kalau boleh? Misalnya ada atlet profesional atau atlet yang sudah internasional gitu. Kalau awalnya sih abang saya sendiri. Iya, abangnya, Ya. karena memang dari abang Ya. sendiri. Dan karena sudah mengenal taekwondo, orang yang saya bintangi pertama pelatih saya sendiri, Sabung Basuki, karena melatih saya di PPLP Sumut. Nah, setelah sejauh ini nih, dari kelas 2 SD sampai sekarang nih udah jadi polisi, kejuaraan apa aja yang udah pernah Ingrid dapatkan sampai saat ini? Sampai saat ini kejuaraan yang pernah saya ikuti mulai dari provinsi dan nasional. Di tingkat nasional saya pernah meraih juara 1 Pekan Olahraga Nasional Pelajar, yaitu Popnas. Juara 1 kejuaraan PPLP se-Indonesia. Juara 3 kejuaraan PPLP se-Indonesia dan juga juara 2 kejuaraan nasional se-Indonesia. Dan untuk provinsi saya pernah meraih juara 1 Piala Gubernur 2019, juara 1 Piala Gubernur 2018 dan juara 1 Piala Gubernur 2017. Udah cukup banyak ya piala yang diraih atau kejuaraan yang diraih sama Ingrid nih. Keren. Oke, kita masuk ke tugasnya Ingrid sebagai seorang poluan. Ingrid kan tugas di Samapta Polda Sumatera Utara. Nah, kita tahu sendiri tugas poluan itu kan makin kesini tuh makin banyak. Sementara Ingrid itu seorang atlet juga. Nah, gimana caranya Ingrid membagi waktu nih antara bertugas sebagai seorang Polri dan juga latihan nih jadi atlet? Awalnya saya kemarin belum berani latihan karena baru pertama masuk menjadi anggota Polri, sedikit takut untuk latihan. Tapi karena dukungan banyak yang bilang udah coba latihan aja. Dan juga pimpinan mau Pak Dir, Pak Kapolda juga memberikan tetap mengasih support untuk tetap berlatih untuk memberikan prestasi ke depannya. Jadi untuk pagi saya melaksanakan tugas, ikut apel dan juga kalau misalnya ada patroli atau ke menyambang ke tempat-tempat masyarakat, kami tetap ikut ditugaskan. Tetapi mulai jam 3 kami sudah diberi izin untuk latihan. Oh, jadi memang tetap dikerjakan tugas sebagai seorang anggota Polri dan juga tetap latihan sebagai seorang atlet ya. Oke, keuntungan yang didapat Ingrid sendiri waktu daftar Polri kemarin nih,
Ingrid kan atlet. Nah, daftar Polri kemarin apakah ada keuntungannya dengan melampirkan kejuaraan-kejuaraan Ingrid atau gimana? Coba diceritakan. Jadi saya sedikit cerita Kak. Awalnya kemarin saya ikut jadi di PPLP. Itu awalnya saya ingin berprestasi untuk menjadi anggota Polri. Dan setelah saya tamat dari sana ternyata ada anugerah, ternyata Tuhan ngasih jalan, ada rekrutmen Rekpro. Oh, Rekpro. Ya, dari Rekpro. Jadi itu yang diambil dari talent scouting yang non akademik dan akademik. Dan saya memenuhi syarat untuk mendaftar jalur Rekpro talent scouting non akademik. Dari prestasi yang saya raih yang nasional yaitu Popnas. Jadi saya bisa mendaftar menjadi anggota Polri. Dan dari situ semua ada jalan dan tetap ke depannya setiap tahap tes bisa dilewati dengan baik, dan juga waktu tes juga tidak ada sama sekali kayak pungutan biaya, karena saya juga awalnya kemarin belum tahu karena saya tidak punya keluarga anggota Polri. Jadi skeptis lah ya untuk daftar polisi, melihat yang udah gitu. Karena banyak yang bilang kan susah jadi anggota Polri. Jadi saya coba mendaftar dan saya mengikuti setiap tahap tes sampai di Pantuhir kemarin, dan puji Tuhan saya lulus. Nah itu kawan humas buat yang masih berpikir kalau masuk polisi itu bayar. Nah kita lihat nih Ingrid, dia dari prestasinya sebagai seorang atlet bisa masuk anggota Polri. Nah mau tanya-tanya nih, sebagai seorang atlet, pengalaman menariknya Ingrid sebagai seorang atlet yang udah jadi polisi nih, karena kan polwan, atlet taekwondo pula, coba diceritakan. Saya pengalaman menarik saya yaitu kemarin waktu kejuaraan Pangdam. Awalnya itu pemberitahuannya mendadak Kak. Jadi di situ kan bulan 12 dan juga kegiatan sangat padat. Jadi saya ikut kegiatan dan juga menyempatkan untuk latihan mandiri. Dan juga saya juga di situ kena beberapa sprint lah tugas, tapi saya kayak tetap menyempatkan diri untuk latihan. Dan itu saya persiapan cuma 2 minggu menjelang pertandingan. Dan saat pertandingan saya awalnya masih takut karena kan latihan kurang, persiapan kurang. Jadi saya kayak yaudahlah, ayo pasti bisa berjuang gitu. Dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan juara 1 juga Kak. Piala Pangdam 2022 kemarin. 2022, padahal itu latihannya kurang, persiapannya juga kurang, tapi bisa dapatkan kejuaraan. Nah kalau misalnya lagi di lapangan tuh lagi lomba gitu kan, apa nggak ada yang Ingrid gitu dari teman-teman atau dari cowok-cowok? Pasti kan ngelihat Ingrid nih kayak yang udah atlet polwan lagi gitu, gimana? Apa udah ada atau gimana nih kalau lagi di lapangan? Kalau lagi di lapangan saya tuh merasa kayak star gitu Kak, karena kan kita mau tampil, jadi pasti semua kayak semangat, ayo Ingrid pasti bisa gitu. Jadi saya kayak itulah yang membuat semangat, jadi nggak mau kalah gitu Kak. Dan ada juga ya peran dari teman-teman juga yang support. Ya. Terus kakak mau tanya nih, support dari pimpinannya Ingrid sendiri, Bapak Dirsamapta Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolda itu kayak gimana? Coba. Seperti yang saya bilang tadi, awalnya memang saya belum berani untuk latihan, tapi karena sering dipanggil, setiap ada kegiatan pasti ditanya polwan yang berprestasi, saya sering tampil. Jadi mulai dari situ saya dikasih keringanan untuk tetap melaksanakan latihan, untuk tetap mengikuti pertandingan. Jadi saya menjadi anggota Polri tetapi saya tetap bisa berprestasi. Berarti memang Bapak Kapolda, Bapak Dirsamapta itu dukung sekali ya dengan anak-anak yang berprestasi gitu ya. Oke, kita tadi udah bicara soal menjadi atlet dan juga anggota Polri, bagaimana membagi tugasnya. Nah kita sekarang suka dukanya nih, gimana? Suka duka jadi seorang anggota Polri tapi juga menjadi atlet taekwondo.
suka duka saya menjadi seorang atlet dan seorang Polri itu ya yang seperti yang tadi, karena waktu, pembagian waktu. Kan kita menjadi sebagai anggota Polri juga punya tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota Polri. Tetapi saya juga punya kayak tekad untuk bisa berprestasi, tetap berprestasi. Jadi ya suka dukanya itu di pembagian waktu, Kak. Kadang lebih ke pembagian waktunya ya. Pembagian waktunya. Karena kadang ada saat kita memang harus nggak bisa untuk ikut gitu, karena ada tugas. Tapi kalau pimpinan tetap memberi izin, saya tetap mengikuti pertandingan. Berarti lebih di pembagian waktu ya. Kalau masalah latihan masih bisa dihandle sampai Masih sekarang. bisa. Oke. Aku mau memberikan pertanyaan yang agak ini nih, agak apa namanya ya? Agak melenceng lah dari ini apa, dari Thor kita nih. Ingrid nih pasti kawan-kawan aku juga penasaran yang lihat nih, Ingrid poluan cantik berprestasi. Udah punya pacar belum sih? Belum. Oh belum. Dia belum punya pacar nih kawan humas, buat yang mau mendekat atau yang letting-lettingnya yang mungkin ya gitulah. Oke. Nah, kalau kita bicara panjang lebar mengenai Ingrid sebagai seorang atlet dan juga poluan, kayaknya waktunya nggak akan cukup. Mungkin Ingrid bisa kasih apa ya, pesan deh untuk teman-teman atau kawan-kawan humas yang mau daftar Polri di tahun inilah ya. Silahkan, kameranya di sebelah sana. Ya, untuk para casis yang mau mendaftar menjadi anggota Polri, sekarang Polri udah punya program yaitu rekrutmen proaktif, dan itu dia ada tiga pilihan. Yang pertama penghargaan, yang kedua talent scouting, dan yang ketiga affirmative action atau pulau-pulau terluar. Dari ketiga ini kita mempunyai satu kesempatan, yaitu mendaftar dari jalur talent scouting. Jadi sebagai casis kita masih sempat berprestasi lah untuk menjadi anggota Polri. Contohnya saya dulu takut nggak lulus atau takut bisa gagal atau karena materi dan segala macam perkataan orang lain, tetapi percaya kepada diri sendiri, pada kemampuan sendiri, kamu pasti bisa menjadi apa yang kamu inginkan ketika kamu bisa berusaha. Dan setiap kita yang berusaha pasti ada diberikan jalan atau dilancarkan jalan ke depannya. Oke, itu dia kawan humas, closing statement dari Bribda Ingrid, poluan berprestasi yang juga atlet taekwondo. Terima kasih udah datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Nah, kawan humas, seperti yang disampaikan Ingrid tadi, kalau kita mau berusaha, kalau kita tidak mendengarkan orang lain, kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya Bribtu Gendis Purba, pamit dari podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama kru yang bertugas. Terima kasih dan salam presisi.